saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil yang panjang saya sunat pendek, namun tidak mengurangi rasa hormat dan hikmah yang dapat kita petik dari Injil yang sudah berulang-ulang, sudah berkali-kali kita dengarkan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya kita harus bangga. Bangga karena Tuhan sudah menyebarkan benih kepada diri kita. Namun persoalannya adalah, apakah benih itu tumbuh? Apakah benih itu tumbuh dalam diri kita? Mungkin ada yang tumbuh 100 kali lipat, ada yang tumbuh 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang tidak tumbuh. Masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Delongo, pae opo, iku romo. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah kenyataannya. Tetapi mari pada saat ini kita mendengarkan sungguh, mendengarkan. Karena tumbuhnya benih itu tergantung dari diri kita juga. Apakah kita menanamkan tanah yang subur, tanah subur, gembur, enak, dari tanaman yang ditanam diri kita sungguh subur. Supaya kalau itu subur akan menghasilkan buah. Lalu apakah juga diberi mencangkul, digemburkan tanah ini? Apakah juga benihnya baik? Benih yang baik itu memunculkan buah-buah yang baik. Apakah selalu diperhatikan? Apa hanya sekedar menabur benih selesai? Dan kita semua, Allah ada benih atau tidak ada benih, terserah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ini rentetan cara-cara kita menyuburkan benih itu. Maka kadang-kadang kita sendiri tidak peduli kepada benih itu. Dikatakan dalam bacaan pertama, benih selalu jatuh dan hanyut dalam sawah-sawah yang ada di dalam, lalu pasti menghasilkan buah. Benih jatuh dari bawah, lalu menyebar kemana-mana, dan tidak kembali ke atas, dia ke bawah, dan menyuburkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita memang ditakdirkan untuk seperti itu, menghasilkan buah-buah. Buah inilah yang dipentingkan di dalam hati kita. Maka seringkali dalam renungan saya, khotbah-khotbah saya, selalu ditekankan buah-buah. Apakah menghasilkan karya-karya dalam hidup kita? Atau diam saja, tidak berkarya apa-apa? Bu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, persoalannya adalah apakah ini ditanam oleh orang-orang. Ya, kalau tanaman itu ditanam oleh orang yang baik, oleh orang yang teliti, oleh penanam yang pinter, oleh penanam yang tegar hatinya, tak mencela-mencela, selalu tegar, satu, lurus. Apakah juga yang lainnya? Saya yakin Bapak Ibu, kita menghendaki benih ini tumbuh subur. Karena sabda Tuhan yang selalu mengairi hati kita. Supaya hati kita dingin, hati kita sejuk, hati kita bersih. Dan kita sungguh-sungguh berbuah. Maka dari itu kalau kita mempunyai hati seperti ini,
kita akan berbuat kebaikan-kebaikan di mana-mana, tak jemu-jemunya berbuat kebaikan-kebaikan. Mungkin dipersoalkan adalah bagaimana kita ini juga manusia. Manusia itu selalu jatuh dalam dosa. Maka kalau benih itu jatuh dalam dosa, ya sudahlah. Apakah kita mudah kompromi seperti itu dalam hati kita? Mudah memaafkan. Salah titik ya gak popo, salah titik ya gak popo. Sesuk diulangi lagi, sesuk maneh, salah maneh. Ya bertobatlah, salah maneh. Sebetulnya kita kuat dalam menahan godaan-godaan ini, kuat. Tapi ya mudah jatuh, epok-epok, pura-pura. Ya mudah jatuh. Saya kan manusia biasa. Ya kalau pastor kuat harus ditahan. Tapi saya kan harus Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena hidup kita selalu diombang-ambingkan persoalan, maka hidup kita selalu di tengah-tengah gelombang. Kita harus pasrah, kita harus berdiam diri, harus hening menghadapi semuanya ini. Dunia ini lahan pertarungan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Kita harus bisa mengalahkan, harus ada terobosan ke depan, harus ada memacu diri, semangat, tetap semangat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan pasti bisa menghadapi cobaan-cobaan ini. Cobaan-cobaan di dunia ini tidak seberapa kalau kita menghendaki tetap bertahan sampai akhir. Cobaan di dunia ini hanya kecil. Kebahagiaan yang kita terima begitu besar, begitu melimpah. Cobaan hanyalah setetes saja. Tapi kalau kebahagiaan yang kita terima sungguh besar, abadi selama-lamanya. Maka dari itu, kalau kita setia kepada pencobaan ini, kita harus menanamkan nilai-nilai ini di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Cara-cara mendidik anak-anak harus tetap bertahan. Kadang-kadang mendidik anak-anak kita, mosok saya ini lulus sarjana, mosok menjadi pembantu, menjadi pendidik, alah koyok ngene. Mengapa jadi sarjana menjadi pendidik? Tidak apa-apa. Daripada pendidiknya ya tidak lulus SD, lalu menjadi pembantu. Alah, ya kalau pembantu lulus SD ya sekedarnya saja, pokoknya anaknya tidak nangis. Kalau nangis jadi bungkem, ya gak nangis. Kalau pendidik itu sarjana, pendidik itu pinter. Misalnya seperti Ayu Kartika Dewi. Ayu Kartika Dewi saya beri contoh. Lulus dari Singapura, lulus dari Inggris, lulus dari Australia, 3 perguruan tinggi ditempuh. Dia hanya mendidik anak-anak kecil. Mula-mula seperti itu. Memang lulus dari itu harus ditempatkan di tempat yang tidak terhormat. Lulus dari SD. Maka dididik dengan baik, caranya brilian, mendidik anak-anak. Kalau lulus SD itu tahu apa? Hanya tahu pokoknya tidak nangis ngono ae. Tapi kalau tinggi, derajatnya tinggi, pangkatnya tinggi, jenderal, melulus anak-anak ini, tidak apa-apa. Dia akan setia, dia akan baik, dia akan tahan banting. Lihat anak-anak ini tidak putus asa, memakai cara yang baik, cara yang lama ditinggalkan, cara yang baru.
Itulah pendidik-pendidik kita. Lulus S2, lulus profesor, ngajar SD, tidak apa-apa. Memang harus begitu. Orang harus perguruan tinggi tidak usum, SD. Dididik dengan sebaik-baiknya. Anak-anak SD yang nakal-nakal ini, yang bingung, yang mudah diterpa badai anak-anak ini. Tidak bisa dikendalikan. Bagaimana anak-anak? Kalau orang-orang nurut SD ya ditinggal aja. Sopo iki sangel, wis kono angel kok. Angel. Tinggal saja. Yang penting ini. Kalau perguruan tinggi tidak, ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Orang-orang seperti ini harus dengan tangkas, harus gigih memperjuangkan demi anak-anak SD yang beringas ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pilihan sekarang dalam hidup ini, bekerja atau mendidik anak. Didik anak-anak ini, kalau memang berdua, ya, yang satunya bekerja, suami misalnya, lalu ibu, meskipun lulus S2, harus mendidik anak-anak. Kalau bisa memang seperti itu, supaya didikan dari S2-nya diterapkan dalam diri anak-anak, diaplikasikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang brilian. Benih-benihnya tumbuh subur. Ini jagoan, ini jagoan. Daripada dididik oleh orang-orang yang tidak punya pengalaman, yang mudah menyerah, yang mudah luntur, yang mudah galau. Lihat anak-anak seperti, aduh anak-anakku angel, aduh pusing. Hanya begitu aja, mengeluh, cemas, dan seterusnya. Lalu gampang digoda oleh teman-temannya. Enak nang kene, ayo Rene, selfie. Ayo dolen-dolen ae, kaya arek enom, dolen-dolen ae. Mejeng, ya ini mejeng. Karena dia tidak punya interest terhadap anak-anak yang seperti ini. Ditinggal pergi, itu namanya escape, ditinggal pergi orang-orang seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang itulah yang terjadi di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Kita kurang menghargai pendidikan anak-anak. Anak-anak sebetulnya bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Asal kita brilian, kita berwawasan ke depan. Kita membutuhkan generasi-generasi yang jenius, yang pinter. Tidak hanya sekedar pokoknya meneng, pokoknya gak teriak-teriak, pokoknya tidak nangis, tidak. Tapi harus dididik dengan sebaik-baiknya. Dan ini sungguh-sungguh lama pendidikan ini, lama. 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Dididik terus sampai itu. Pasti akhirnya berhasil. Kita mungkin menghasilkan buah-buah 100 kali lipat, hebat. Mungkin benihnya seperti ini ya, 60 kali lipat, tetap hebat, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberi karunia-karunia yang sungguh mendewasakan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.